Oke, jadi isim itu pasti ya. Kalau nggak di awalnya itu ada alif lam, berarti di akhirnya ada tanwin. Ya. Al-kitabu atau kitabun. Al-kursiyu atau kursiyun. Al-maktabu atau maktabun. Jangan dua-duanya dipakai ya. Alif lam di depan, tanwin di belakang dalam satu kata. Al-kitabun itu salah. Atau dua-duanya tidak ada, kitabu. Nah, itu juga salah. Jadi al-kitabu atau kitabun. Ini tanda isim. Diawali dengan alif lam atau ya, diakhiri dengan tanwin. Oke. Nah, dua tanda yang lain adalah dimasuki huruf jar. Alal kursiyyi ya, fil fasli. Ya, karena huruf jar ini hanya bisa masuk ke isim. Jadi kalau ada huruf jar terus di belakangnya ada kata, itu pasti kata itu adalah isim. Nah, tandanya satu lagi, tanda isim itu adalah dimasuki huruf jar atau ada huruf jar di depan kata itu. Nah, di belakang huruf jarnya itu pasti isim. Alal kursiyyi fil fasli, misalnya seperti itu. Ya, ini alal kursiyyi fil fasli. Selanjutnya adalah berbentuk i'rab jar. Berbentuk i'rab jar itu maksudnya adalah kayak misalnya ghulamu zaidin, ini kan susunan idhofah ya. Susunan idhofah itu mungkin di kelas 1 sudah diajarkan ya. Idhofah itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Idhofah itu ada dua kata, biasanya ada dua kata. Kata yang pertama ya, di sini itu ada ghulamu, ini mudhof, zaidin mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih itu i'rabnya pasti i'rab jar. Nah, gitu. Ini apa? Aturan hukum dasarnya memang begitu. Jadi mudhof ilaih itu i'rabnya jar. Nah, gitu, dihukumi i'rab jar. Nah, gitu. Jadi seperti mudhof ilaih ini. Ghulamu Zaidin. Nah, itu. Misalnya anak kecilnya Zaid. Qalamu Zaidin, penanya Zaid. Nah, itu. Itu berbentuk i'rab jar. Nah, ini juga pasti isim. Ya. Kalau berbentuk i'rab jar itu juga pasti isim. Ya. Oke, selanjutnya, nah kalau gitu ini tadi membahas tentang jar ya. Masuki huruf jar, kemudian berbentuk i'rab jar. Nah, coba apa saja sih huruf-huruf jar itu kan harus ngerti ya. Nah, karena tadi salah satu tanda dari isim adalah dimasuki huruf jar, berarti kita harus kenal, harus ngerti apa semuanya huruf-huruf jar itu apa saja. Yang pertama adalah min. Min artinya dari ya. Silahkan ditulis ya, belum saya tulis ini artinya. Tapi di buku kuning ada biasanya, di buku kuning apa? Buku panduan, buku apa? Handbook gitu, jurumiyah ya. Kitab kuning itu. Oren apa kuning itu? Min dari, ila saking atau kepada, nah gitu. An saking atau dari, ala ing atase atau di atas ya, fi ing dalam atau di dalam atau pada ya. Fi rubba sedikit, bi kelawan itu apa? Dengan ya, ka koyok seperti, li kedue atau maring atau untuk ya. Ya, kemudian huruf-huruf qasam. Huruf-huruf qasam itu huruf sumpah ya, demi Allah, wallahi, billahi, tallahi. Nah, itu semuanya adalah huruf jar. Jadi kalau ada kata di belakangnya huruf jar, nah itu berarti kata itu adalah isim. Ya, inilah tanda-tanda isim. Tadi ada 4. Diawali alif lam, diakhiri tanwin, dimasuki huruf jar, berbentuk i'rab jar. Oke. Selanjutnya fi'il. Fi'il itu apa? Fi'il itu adalah kata kerja ya. Al-fi'lu yu'rafu, tadi tanda-tandanya ada 4 juga ya. Nah, kata kerja fi'il itu contohnya seperti apa? Nasara, kataba, qara'a, fataha dan seterusnya. Enggak cuma itu fi'ilnya fi'il madhi ya.
Ada fi'il mudhari ya berarti seperti nasara yansuru, qara'a yaqra'u dan seterusnya ya. Nah, itu fi'il. Kata kerja. Nasara sudah menolong. Nah, menolong itu kan kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti predikat ya toh. Menulis, membaca, memasak ya. Itu kata kerja atau fi'il. Selanjutnya tanda-tandanya itu ada 4. Yang pertama adalah qad. Yang kedua sin, yang kedua saufa, yang ketiga tak ta'nits sakinah. Qad. Contohnya, qad khalat min qablihir rusul misalnya ya. Qad khalat min qablihir rusul. Nah, ini qad itu artinya sungguh ya. Jadi teman-teman gitu. Jadi kata yang di belakangnya qad ya atau dimasukin qad itu berarti fi'il. Tanda yang kedua adalah sin ya. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum, sayaqulu. Yaqulu ya, kemasukan sa, sayaqulu akan berkata. Nah, ini juga tanda dari fi'il sin ya. Diawali dengan sin, kemasukan sin. Saufa fa saufa ta'lamun ya. Saufa ta'lamuna. Nah, terus kemudian tak ta'nits sakinah atau tak yang memiliki makna perempuan ya. Nasara jadi nasarat ya. Fa'ala fa'alat. Kalau di dalam susunan urutan tasrifan shorof itu kan nasara nasara nasaru nasarat gitu kan. Itu nasara itu domirnya huwa ya. Nasara nasara nek nasara berarti huma. Kemudian nasara nasara nasaru itu berarti hum. Huwa huma hum ya kan. Nah, nasarat itu kan hiya. Nah, ini bermakna perempuan. Nasarat. Jadi tak ta'nits sakinah. Jadi kalau kata itu diakhiri dengan lafadz itu diakhiri dengan tak ta'nits sakinah. Nah, ini berarti kata itu adalah fi'il. Nah, ini 4 tanda-tanda fi'il. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah huruf ya. Huruf adalah kata sambung ya. Kata sambung ya karena huruf itu adalah kata sambung berarti huruf ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Ya, kalau dari pengertiannya di kitab ya, al harfu apa tadi? La yasluhu atau ma la yasluhu dalilul ismi wala dalilul fi'li gitu kan. Berarti huruf itu ya satu lafadz yang enggak sesuai diterapkan tanda-tandanya isim maupun tanda-tandanya fi'il ya. Dan huruf itu karena huruf itu adalah kata sambung, maka huruf ini berfungsi untuk menyambung. Dan memang huruf ini tidak bisa berdiri sendiri, maksudnya adalah jika dia berdiri sendiri maka tidak bisa menghasilkan satu pemahaman ya. Oleh karena itu biasanya huruf ini disambung ya dengan kata isim maupun kata fi'il. Contohnya misalnya ini ya. Misalnya nih. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan ya. Ini fi'il ya. Kok fi'il? Huruf. Lan ini huruf yang disambung ke tanalul birra ke apa jenenge? Ya, masuk ke fi'il. Misalnya lagi lai yadkhulal jannah misalnya gitu ya. Nah, ini masuk yadkhula ya, masuk ke fi'il ya. Jadi atau disambung dengan fi'il. Huruf yang disambung dengan fi'il. Kalau misalnya huruf disambung dengan isim misalnya wa tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim min syai'in. Atau seperti contoh-contoh yang sebelumnya kita bahas misalnya fil fasli ya, atau alal kursiyyi misalnya ya. Nah, itu huruf yang disambung dengan isim. Jadi huruf jangan berdiri sendiri. Kalau mau membuat kalimat, huruf itu harus disambung dengan isim maupun fi'il.
Oke, sampai di sini dulu. Semoga apa namanya, penjelasan saya ini bisa memahamkan ya. Kalau misalnya ada yang belum paham, bisa diulang lagi ya. Inilah manfaatnya. Karena ini rekaman ya, jadi otomatis bisa diulang lagi, diulang lagi. Atau monggo kalau misalnya belum paham betul ya, bisa nanti bisa komunikasi dengan saya untuk ini maksudnya apa sih ya, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.